Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Mahfud MD beri ultimatum ke Al Zaitun ya dan Panji Gumilang. Ada apa begitu kan? Kok tidak semudah membubarkan HTI dan FPI? Kira-kira seperti itu begitu. Tapi yang jelas HTI dan FPI di situ ya, karena kan katanya sih melanggar konstitusi begitu kan. Kan setidaknya ini kan melihat bahwa ya apa yang beredar hari ini video-video yang memperlihatkan ya si Panji Gumilang ini begitu kan, apalagi terkait dengan Indonesia, keimanan begitu ya, rukun Islam dan sebagainya begitu ya. Jadi artinya kan secepat mungkin ya negara itu hadir di situ begitu kan ya. Walaupun kita lihat dari nanti dari tim investigasi bagaimana hasilnya begitu kan, kita lihat saja di situ begitu ya. Tetapi saya masih berpegang teguh pada NU dan Muhammadiyah yang sekarang ini begitu belum memberikan pernyataan yang sejelas bahwa Al Zaitun apakah ini benar sesat atau apa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini menjadi spekulasi begitu ya. Ini ya komentar-komentar netizen ya, prestasi Pak Mahfud yang benar-benar sukses cuma membubarkan FPI dan HTI. Kok bisa ya? Mari kita baca ya. Yang menegangkan syariat dianggap berbahaya oleh rezim pasti mudah ditindas. Yang merusak akidah membantu melemahkan syariat dianggap membantu rezim. Tak mungkin ditindak malah dipelihara. Siapa mereka begitu? Tetapi banyak yang kemudian memberikan ultimatum kepada Al Zaitun begitu kan, karena didasari dengan landasan yang kemudian tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis di situ begitu. Ya nih Caimin, ya Omdo, hasil penelitian MUI tahun 2022 sudah sangat jelas. Ngapain bentuk tim lagi? Lama lagi waktu bubarin HTI dan FPI nggak ribet gini. Ya inilah spekulasi oleh masyarakat begitu bahwa kehadiran pemerintah hari ini melihat bahwa sosok yang selama ini ada begitu si Panji Gumilang begitu kan ya sejak dulu memang dikatakan sesat begitu kan, tetapi mungkin sampai hari ini baru terbukti karena beredar dari video-video yang beredar hari ini begitu kan. Lantas bagaimana ini menjadi spekulasi, siapa sih sebenarnya sosok di belakang itu begitu kan, kok begitu kuatnya begitu kan, kok kebal hukum dan sebagainya. Bukankah negara demokrasi kita ya, negara hukum kita begitu kan, bukankah sama di mata hukum begitu kan ya, kenapa kok masih ada sesuatu yang kemudian memberikan satu statement bahwa seolah-olah dukungan kepada mereka begitu. Ada apa begitu ya ini. Membubarkan HTI dan HVI satset karena sangat tahu siapa yang menginginkan ormas ini bubar ya. Giliran terhadap Al Zaitun dan Panji cuma ya gertak ultimatum. Mungkin juga akan tahu siapa selama ini yang membiarkannya begitu. Ya pasti tahu begitu kan ya. Seharusnya kan reputasi menjadi menjadi taruhannya di situ begitu. Pak Dudung ya bisa naik pangkat juga karena baleho, tapi untuk Al Zaitun melempam semua. Ya bisa saja seperti itu begitu kan. Kenapa begitu kan? Ya mungkin di belakang-belakang mereka tahu siapa mereka begitu kan. Ya yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan seharusnya kan rata begitu. Siapapun orangnya di situ begitu kan ya. Karena kita tahu bahwa proses demokrasi kita bukan tidak segampang membolak-balik telapak tangan begitu ya. Kepercayaan masyarakat harus terlibat di situ begitu ya. Ya dengan ada kondisi seperti ini kacau begitu ya. Bahkan kehadiran pemerintah terkesan terlambat di situ begitu. Omongannya dia tidak terbukti manjur ya, ini betul ya, garang terhadap PDP terhadap FPI, letoy ke Al Zaitun. Gimik Pak Mahfud doang mana berani. Ini banyak sekali gertakan-gertakan yang kemudian tidak menghasilkan apa-apa di situ begitu. Tapi kita lihat saja begitu, satu-satunya orang yang kemudian masyarakat atau publik masih percaya itu adalah terhadap Pak Mahfud MD hari ini begitu ya. Kita lihat saja apakah gertakan-gertakan Pak Mahfud MD akankah didengarkan oleh Al Zaitun, karena backingan itu lebih kuat dari Pak Mahfud seorang menteri begitu kan ya. Siapa mereka? Wallahu alam begitu. Kalau Pak Mahfud bisa mengungkap ini semua begitu kan, ya publik akan percaya itu begitu. Kalau hanya gertakan-gertakan seini, jangan-jangan di belakang itu lebih kuat dari Pak Mahfud. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Mahfud MD beri ultimatum ke Al Zaitun dan Panji Gumilang ya, dikutip dari republika.co.id Bandung ya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Menurut Pak Mahfud MD terkait Al Zaitun saat ini masih dipelajari karena itu fenomena yang baru. Katanya sudah baru, katanya sudah lama 2022 di situ, tetapi kehadiran tokoh-tokoh penting di situ begitu kan masih belum menunjukkan sebegitu besarnya
Minyak Al Zaitun. Di belakang itu begitu banyak ada terafiliasi kepada salah satu calon ketika menjadi anggota legislatif turun di situ begitu kan, datang ke situ ingin berapa suara itu pasti ada di situ katanya begitu ya. Tapi wallahu alam ya, kalau seperti ini begitu kan dimanfaatkan di kalangan politis seperti yang saya ucapkan dari sejak awal bahwa ini akan menjadi satu bumerang ya. Akan dipelihara bagi orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa ini begitu kan. Misalnya calon presiden, wakil presiden ya, atau politis di situ, pasti banyak yang membiarkan di situ begitu kan. Karena demi masa di situ begitu ya. Kita nggak boleh sembarangan menyikapi tanpa mendalami ya. Kita sedang mendalami itu semua, ujar Mahfud MD kepada wartawan ya, kuliah umum kepada Mahfud MD. Bahwa dengan tema ya peran undang-undang perampasan aset untuk menunjukkan Indonesia bebas korupsi di Universitas Pasundan. Bahkan saat ditanya apakah pihaknya akan menindak tegas, Mahfud MD mengatakan saat ini masih didalami. Kalau ada pelanggaran siapapun ya harus taat hukum di seluruh Indonesia. Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak nanti kita dalami. Bahkan ketika diminta tanggapan soal pernyataan MUI ya Indramayu bahwa ajaran Al Zaitun tidak sesuai dengan ajaran Islam, Mahfud MD mengatakan pihaknya sedang mendalami tidak sesuai dengan apa begitu ya. Apa konteksnya begitu kan? Kita lihat saja nanti begitu kan. Karena pada hakikatnya seperti ini ya jangan dibiarkan begitu ya. Bahkan ini disebutkan saya belum tahu apa yang ketidaksesuaiannya, kan kita nanti urusannya. Kita tidak sesuai dengan hukum itu urusan dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggara institusi itu Kemenak kan itu. Kita belum tahu masalah di mana ya sebenarnya. Mahfud MD berharap tim investigasi dan telah dibentuk untuk menyelidiki Al Zaitun bisa bekerja dengan baik. Ya, semoga bisa bekerja dengan baik sesuai dengan harapan banyak orang. Kita menunggu hasilnya saja. Ya, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal apakah ini ada benar begitu ada sesuatu yang kemudian dimainkan atau jangan-jangan dipelihara bagi orang-orang kepentingan tersebut begitu ya. Bisa saja seperti itu begitu kan. Kalau ingin calon presiden kalau punya 1 juta suara ya ini menarik begitu ya. Bahkan Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia MUI Ihsan Abdullah mengungkapkan rencana pembentukan tim oleh pemerintah untuk menyikapi persoalan ya Madah Al Zaitun. Tim tersebut akan berupaya menyelesaikan kasus yang dia sebut dengan mengganggu keharmonisan dan ketentraman bangsa saat ini. Bahkan intinya tim itu adalah untuk menyelesaikan kasus yang sangat mengganggu keharmonisan, ketentraman, kedamaian ya. Bahkan menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang harusnya tidak untuk melakukan hal itu, ujar Ihsan. Bahkan Ihsan menyampaikan tim tersebut dibentuk ya agar Al Zaitun terbuka untuk akses terhadap masyarakat. Meski begitu, dia mengaku ya belum mengetahui secara pasti pembentukan tim tersebut kapan akan dilakukan dan akan melibatkan pihak mana saja di dalamnya. Hasil rapat akan dilaporkan terlebih dahulu kepada para menteri terkait dan juga wakil presiden. Saya belum tahu dari rapat ini kan nanti dilaporkan kepada para menteri dan wakil presiden. Nanti selanjutnya seperti apa bentuk timnya. Ya, menurut saya pribadi tidak akan pernah ditindak hal seperti itu. Kenapa begitu kan? Karena begitu banyak orang yang punya kepentingan-kepentingan besar terhadap Al Zaitun begitu kan. Kepentingannya apa? Karena dia punya massa luar biasa begitu. Bisa saja 1 juta orang di situ begitu ya. Ditambah dengan santri-santrinya, ditambah dengan alumni-alumninya di situ, bisa saja itu terjadi kepada siapapun di situ begitu ya. Maka saya berharap bahwa persoalan-persoalan seperti ini ya segera kita atasi begitu kan. Kehadiran rakyat, negara itu benar-benar murni datang di situ begitu ya. Tidak hanya bisa dikatakan apakah terlambat atau tidak, setidaknya kan peran penting di situ begitu ya. Karena dengan beredar video-video itu kan sudah nyata di situ begitu kan. Kok masih negara masih membiarkan begitu kan? Begitu logika kita begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.